kedua and Assembly Laboratorium Sistem Manufaktur Terintegrasi. Di video kali ini kita akan membuat part steel base barrier, steel mat barrier, steel rod, name tag, dan melakukan las pada part steel base dengan steel base barrier. Sebelum memasuki proses produksi, kami akan menampilkan alat pelindung diri yang praktikan wajib gunakan ketika berada di shop floor. Berikut ini adalah mesin hacksaw yang akan digunakan untuk proses pembuatan part steel base, steel mat, dan steel rod. Ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui untuk dapat mengoperasikan mesin hacksaw. Yang pertama adalah motor penggerak yang digunakan untuk menggerakkan mesin hacksaw. Kemudian ada mekanisme penggerak yang digunakan untuk menyalurkan daya dari motor penggerak ke bilah gergaji. Lalu ada knife rest atau bingkai gergaji, ada bilah gergaji, ragum, lalu tuas pengunci ragum, dan handle. Alat bantu yang digunakan pada pemakaian mesin ini ada yang pertama air coolant, kedua penggores, ketiga jangka sorong, keempat penggaris siku, kelima meteran, dan yang terakhir kikir. Untuk APD yang digunakan pada pemakaian mesin hacksaw ini meliputi yang pertama wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Yang kedua, safety glasses untuk melindungi mata dari material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata seperti scrap. Dan yang terakhir adalah sepatu untuk menghindari kecelakaan pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Selanjutnya, kita akan membuat part steel base. Dengan langkah pertama ialah menyiapkan plat strip, kemudian menyiapkan beberapa alat bantu berupa penggaris siku, jangka sorong, dan penggores. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran plat strip dengan panjang 40 mm menggunakan jangka sorong. Kemudian berikan penanda menggunakan penggores. Kemudian perjelas tanda dengan bantuan penggaris siku. Sebelum masuk ke proses pemotongan, teman-teman harus menyiapkan air coolant terlebih dahulu. Langkah pertama, angkat handle, menjauhi ragum. Selanjutnya, melakukan pemotongan dengan cara memasukkan benang kerja pada bagian ragum. Kemudian, posisikan bilah gergaji tepat dengan bekas penggores. Jika dirasa sudah sesuai, kunci ragum. Kemudian, teman-teman dapat menurunkan handle
hingga mendekati benda kerja. Pastikan operator berada di samping mesin hacksaw. Untuk melakukan proses pemotongan, kita dapat menekan tombol on yang berwarna hijau. Semprotkan air coolant secara berkala untuk mendinginkan area di mana terjadi gesekan, yaitu pada antara mata gergaji dengan benda kerja. Setelah benda kerja terpotong, matikan mesin dengan menekan tombol berwarna merah. Berikut merupakan hasil dari pemotongan menggunakan hacksaw. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemakanan dari bekas pemotongan mesin hacksaw dengan menggunakan mesin fresh milling. Untuk komponen pertama adalah feed handle, kemudian ada feed handle lock untuk mengunci feed handle, kemudian ada spindle, arbor, dan mata pisau. Komponen selanjutnya ada operation control untuk menyalakan dan mematikan mesin. Kemudian ada skala pengukuran beserta spindle lock. Selanjutnya ada ragum, meja mesin, eretan memanjang, dan eretan melintang. Untuk alat bantu yang digunakan pada mesin fresh milling ini meliputi yang pertama air coolant, yang kedua penggores, yang ketiga jangka sorong, keempat penggaris siku, kelima penitik, yang keenam palu, ketujuh handle pemutar eretan, kedelapan pengunci ragum, kesembilan kikir, dan yang kesepuluh kuas. Untuk APD yang digunakan pada pemakaian mesin fresh milling ini meliputi yang pertama wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Yang kedua safety glasses untuk melindungi mata dari material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata seperti scrap. Dan yang terakhir adalah sepatu untuk menghindari kecelakaan pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengoperasikan mesin fresh milling. Langkah pertama, masukkan benda kerja pada ragum dan menguncinya menggunakan kunci ragum. Setelah benda kerja terpasang pada ragum, pastikan benda kerja lurus dengan menggunakan penggaris siku. Kemudian lepaskan spindle lock. Dan feed handle lock. Lalu turunkan feed handle hingga mata pisau lurus dengan permukaan yang ingin dimakan. Kemudian kencangkan kembali feed handle lock dan spindle lock-nya. Jika semua sudah terkunci, selanjutnya atur posisi mata pisau tepat berada di depan bekas pemotongan hacksaw dengan mengatur eretan memanjang ataupun eretan melintang. Nyalakan mesin fresh milling dengan mengarahkan tombol operation control ke arah reverse. Kemudian lakukan pemakanan dengan cara memutar eretan melintang. Dan jangan lupa untuk memberikan air coolant secara berkala.
Lakukan pemakanan hingga selesai, kemudian matikan mesin fresh dan ambil benda kerja. Berikut merupakan hasil dari pemakanan menggunakan mesin fresh milling. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengikiran pada part yang sudah dipotong untuk menghilangkan permukaan yang kasar. Yang pertama ada ragum itu sendiri. Yang kedua ada pengunci ragum yang digunakan untuk mengunci benda kerja. Dan yang terakhir ada kikir. Untuk APD yang digunakan pada proses pengikiran ini meliputi yang pertama wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Dan ada sepatu untuk menghindari kecelakaan pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Langkah terakhir ialah melakukan pengikiran pada part steel base menggunakan ragum dan kikir. Langkah pertama yaitu pasangkan benda kerja pada ragum, kunci ragum, dan pastikan sudah kencang. Kemudian lakukan proses pengikiran dengan gerakan searah. Setelah selesai, buka kunci ragum, lalu ambil benda kerja. Berikut merupakan hasil akhir dari part steel base. Setelah selesai membuat part steel base, kita akan lanjut membuat part steel mid menggunakan hacksaw. Langkah pertama adalah menyiapkan plat strip dan menyiapkan beberapa alat berupa penggaris siku, jangka sorong, dan penggores besi. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran plat strip dengan panjang 120 mm menggunakan jangka sorong. Berikan penanda menggunakan penggores besi. Dan perjelas tanda dengan bantuan penggaris siku. Sebelum melakukan pemotongan, praktikan harus menyiapkan air coolant terlebih dahulu. Selanjutnya, angkat handle menjauhi ragum. Kemudian, masukkan benda kerja ke dalam ragum dan posisikan bilah gergaji lurus dengan tanda gores yang sudah dibuat. Kemudian, angkat handle kembali dan kunci ragum hingga kuat. Setelah itu, dekatkan bilah gergaji dengan benda kerja. Pastikan praktikan berada di samping mesin hacksaw. Untuk melakukan proses pemotongan, nyalakan mesin hacksaw dengan cara menekan tombol hijau. Jangan lupa untuk selalu menyemprotkan air coolant secara berkala. Kemudian, pegang benda kerja yang jika dirasa benda kerja akan terpotong.
Matikan mesin dengan menekan tombol merah. Kemudian naikkan bilah gergaji dan buka ragum untuk mengambil benda kerja. Berikut merupakan hasil dari pemotongan menggunakan mesin hacksaw. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengoperasikan mesin fresh milling. Langkah pertama, masukkan benda kerja pada ragum dan menguncinya menggunakan kunci ragum. Setelah benda kerja terpasang pada ragum, pastikan benda kerja lurus dengan menggunakan penentuan penggaris siku. Kemudian lepaskan spindle lock dan feed handle lock. Turunkan feed handle hingga mata pisau lurus dengan permukaan yang ingin dimakan. Kemudian kencangkan kembali feed handle lock dan spindle lock. Nyalakan mesin fresh milling dengan mengarahkan tombol mengarah ke arah reverse. Lakukan pemakanan dengan cara memutar eretan melintang. Jangan lupa untuk memberikan air coolant secara berkala. Setelah selesai melakukan pemakanan, matikan mesin fresh milling, kemudian kembalikan mata pisau ke tempat semula. Ambil benda kerja dengan melepas pengunci ragum. Berikut merupakan hasil dari pemakanan menggunakan mesin fresh milling. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengikiran pada part yang dihaluskan di mesin fresh milling. Langkah pertama yaitu memasang benda kerja pada ragum dan pastikan sudah kencang. Kemudian, lakukan proses pengikiran dengan gerakan searah. Berikut merupakan hasil pengikiran part steel mate. Berikut adalah mesin bor duduk yang digunakan untuk proses pelubangan pada benda kerja.
Terdapat beberapa komponen yang perlu kita ketahui untuk melakukan proses pengeboran. Yang pertama ada switch on off yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin. Selanjutnya ada feed handle yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan mata bor. Selanjutnya ada spindle yang menjadi tempat berputarnya mata bor. Kemudian ada chuck yang berfungsi untuk mencekam mata bor, ada mata bor. Selain itu ada ragum yang digunakan untuk menjepit benda kerja. Dan yang terakhir, yaitu ada meja kerja. Oke, untuk APD yang digunakan pada pemakaian mesin bor duduk ini meliputi wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Selanjutnya ada safety glass, melindungi mata dari material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata seperti scrap. Dan yang terakhir yaitu sepatu untuk menghindari kecelakaan pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Langkah selanjutnya ialah melakukan pengukuran sebelum memakai mesin bor duduk. Siapkan alat bantu pengukuran yang diperlukan berupa jangka sorong, penggaris siku, penggores, penitik, dan juga palu. Pertama-tama, yaitu kita melakukan pengukuran dari sisi samping sebesar 60 mm dan beri tanda menggunakan penggores dan bantuan penggaris siku. Dan juga lakukan pengukuran dari sisi atas sebesar 25 mm dan beri tanda menggunakan penggores. Perjelas tanda menggunakan penggaris siku dan penggores. Kemudian lakukan penitikan pada benda kerja yang sudah diberi tanda menggunakan palu dan penitik dengan hanya 1 kali pukulan. Berikut merupakan hasil penitikan menggunakan palu dan penitik. Oke, setelah melakukan penitikan pada step sebelumnya, kita langsung saja melakukan pengeboran menggunakan mesin bor duduk. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu letakkan benda kerja pada ragum dan kencangkan ragum sampai benda kerja tidak bergerak lagi. Pastikan mata bor sudah sesuai dengan titik penitikan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian lakukan proses pengeboran dengan cara menyalakan bor duduk. Kemudian naik dan turunkan mata bor dengan menggunakan feed handle. Berikut merupakan hasil dari penggunaan mesin bor duduk. Berikut merupakan mesin freeze drilling yang akan digunakan. Terdapat beberapa komponen yang perlu diketahui untuk mengoperasikan mesin ini. Yang pertama ada feed handle yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan mata bor. Kemudian ada feed handle lock yang berfungsi untuk mengunci feed handle. Kemudian ada spindle, arbor, dan mata bor. Komponen selanjutnya ada spindle lock yang berfungsi untuk mengunci arbor dan ada operation control yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin. Komponen selanjutnya ada ragum yang berfungsi untuk menjepit benda kerja. Kemudian ada work table. Selanjutnya ada eretan melintang dan eretan memanjang yang berfungsi untuk menggeser work table ke arah vertikal dan ke arah kanan dan kiri.
Untuk APD yang digunakan pada pemakaian fresh drilling ini meliputi wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Selanjutnya ada safety glass, melindungi mata dari material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata seperti scrap. Dan yang terakhir yaitu sepatu untuk menghindari kecelakaan pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Setelah selesai melakukan pelubangan menggunakan mesin bor duduk, selanjutnya melakukan proses pengeboran menggunakan mesin fresh drilling. Langkah pertama yaitu memasang benda kerja pada ragum, kemudian menguncinya menggunakan pengunci ragum yang sudah disediakan. Posisikan mata bor lurus dengan bekas pelubangan dengan menggunakan eretan memanjang dan juga eretan melintang. Serta menurunkan mata bor menggunakan feed handle. Selanjutnya, nyalakan mesin dengan memutar tuas ke arah reverse. Lakukan pengeboran hingga mata bor menembus ke arah benda kerja. Jangan lupa berikan air coolant secara berkala agar mata bor tidak aus atau cepat rusak. Setelah selesai melakukan pengeboran, langkah selanjutnya yaitu melepas benda kerja pada ragum. Berikut merupakan hasil pengeboran dari part steel mate. Langkah terakhir adalah melakukan proses pengikiran pada part yang sudah dibor menggunakan kikir dan ragum. Langkah pertama yaitu memasang benda kerja pada ragum dan pastikan sudah kencang. Kemudian, lakukan proses pengikiran dengan gerakan searah. Berikut merupakan hasil akhir dari part steel mate. Selanjutnya, pembuatan part steel mate barrier dan steel base barrier menggunakan mesin hacksaw.
Pertama, siapkan besi as kotak serta alat bantu pengukurannya seperti jangka sorong, penggaris siku, dan penggores. Lakukan pengukuran untuk part steel mat barrier sepanjang 50 mm. Lakukan 2 kali pengukuran. Kemudian beri tanda menggunakan penggores dan perjelas tanda menggunakan bantuan penggaris siku. Dan untuk part steel base barrier sepanjang 40 mm, lakukan 2 kali pengukuran juga. Kemudian beri tanda menggunakan penggores dan perjelas tanda menggunakan bantuan penggaris siku. Sebelum masuk ke proses pemotongan, praktikan harus menyiapkan air coolant terlebih dahulu. Langkah pertama, angkat handle menjauhi ragum. Selanjutnya, melakukan pemotongan dengan cara memasukkan benda kerja pada bagian ragum. Kemudian, posisikan bilah gergaji tepat dengan bekas penggores. Jika dirasa sudah sesuai, kunci benda kerja dengan ragum. Kemudian, turunkan handle hingga mendekati benda kerja. Pastikan operator berada di samping mesin hacksaw. Untuk melakukan proses pemotongan, kita dapat menekan tombol on yang berwarna hijau. Semprotkan air coolant secara berkala untuk mendinginkan area di mana terjadi gesekan, yaitu pada antara mata gergaji dengan benda kerja. Ketika benda kerja sudah mulai terpotong, pegang benda kerja agar tidak jatuh. Matikan mesin dengan menekan tombol merah pada mesin hacksaw, lalu naikkan handle dan putar ragum untuk melepas benda kerja dari ragum.
Lakukan pemotongan yang sama untuk part steel base barrier. Berikut merupakan hasil dari pemotongan menggunakan mesin hacksaw. Setelah melalui proses pemotongan menggunakan mesin hacksaw, selanjutnya adalah melakukan pengikisan menggunakan mesin fresh milling. Langkah pertama, masukkan benda karya pada ragum dan menguncinya menggunakan kunci ragum. Setelah benda kerja terpasang pada ragum, lakukan pengecekan apakah benda kerja sudah lurus dengan menggunakan penggaris siku. Jika dirasa sudah lurus, maka kunci benda kerja menggunakan pengunci ragum. Kemudian, posisikan benda kerja berada di depan mata pisau. Kemudian, lepaskan spindle lock dan feed handle lock. Turunkan feed handle hingga mata pisau lurus dengan permukaan yang ingin dimakan. Kemudian, kencangkan kembali feed handle lock dan spindle lock-nya. Setelah selesai setup, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses pemakanan. Yang pertama, nyalakan mesin fresh milling dengan memutar operation control ke arah reverse. Lakukan pemakanan dengan memutar eretan melintang. Jangan lupa untuk menyemprotkan air coolant-nya. Setelah selesai melakukan pemakanan, matikan mesin dengan memutar operation control kembali ke tempat semula. Selanjutnya, ambil benda kerja dengan membuka kunci ragumnya. Setelah melakukan pemakanan pada part steel mat barrier, lakukan pemakanan untuk part steel base barrier juga. Berikut merupakan hasil pengikisan menggunakan mesin milling.
Langkah terakhir dalam pembuatan part steel made barrier dan steel base barrier adalah melakukan pengikiran untuk menghaluskan bekas pemakanan apabila terdapat bagian yang kurang rapi. Berikut merupakan ragum dan kikir yang akan digunakan. Langkah pertama, pasang benda kerja di ragum hingga kencang. Kemudian, lakukan pengikiran dengan satu arah. Setelah selesai, lepaskan benda kerja dari ragum. Lakukan pengikiran untuk part steel base barrier juga. Berikut merupakan hasil akhir dari part steel made barrier dan steel base barrier. Untuk selanjutnya, kita akan buat part steel rod dengan menggunakan mesin hacksaw. Langkah pertama adalah menyiapkan steel rod atau besi pejal dan menyiapkan beberapa alat batu pengukuran berupa penggaris siku, jangka sorong, penggores, dan air coolant. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran steel rod dengan panjang 105 mm menggunakan penggaris siku. Berikan penanda menggunakan penggores. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses pemotongan. Langkah pertama, angkat handle menjauhi ragum. Selanjutnya, lakukan pemotongan dengan cara memasukkan benda kerja pada bagian ragum. Kemudian, posisikan bilah gergaji tepat dengan bekas penggores. Jika dirasa sudah sesuai kunci benda ragum menggunakan pengunci ragum. Kemudian, turunkan handle hingga mendekati benda kerja. Pastikan operator berada di samping mesin hacksaw. Untuk melakukan proses pemotongan, kita dapat menekan tombol on yang berwarna hijau. Semprotkan air coolant secara berkala untuk mendinginkan area di mana terjadi gesekan, yaitu pada antara mata gergaji dengan benda kerja. Ketika benda kerja sudah terpotong, pegang agar benda kerja tidak jatuh.
matikan mesin dengan menekan tombol merah pada mesin hacksaw. Lalu, naikkan handle dan putar ragum untuk melepas benda kerja dari ragum. Berikut merupakan hasil dari pemotongan menggunakan mesin hacksaw. Berikut ini merupakan mesin bubut yang akan digunakan dalam pembuatan part steel rod. Terdapat beberapa komponen yang perlu diketahui sebelum mengoperasikan mesin ini. Komponen pertama adalah tombol inching yang berfungsi untuk memastikan putaran berjalan dengan baik. Komponen selanjutnya adalah power indicator untuk melihat apakah mesin sudah aktif atau belum. Untuk komponen selanjutnya, itu ada cak atau cekam yang berfungsi untuk menjepit benda kerja pada mesin bubut. Komponen selanjutnya ada tool post yang merupakan dudukan dari pahat bubut. Komponen selanjutnya adalah feed handle wheel atau carriage handle wheel atau eretan lintang dan eretan alas. Eretan lintang berfungsi untuk melakukan proses pembubutan secara melintang, sedangkan eretan alas ini berfungsi untuk melakukan proses pembubutan secara memanjang. Untuk APD yang digunakan pada pemakaian mesin bubut, yang pertama meliputi wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Kemudian safety glass, melindungi mata dari material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata, seperti scrap. Dan yang terakhir adalah sepatu, menghindari kecelakaan pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Selanjutnya, masuk pada proses pembubutan menggunakan mesin bubut. Pasangkan benda kerja ke dalam cekam atau cak seperti ini. Lalu kunci dengan kuat. Sebelum melakukan pemakanan, lepas kunci cekam dan letakkan di tempat yang aman. Jangan meletakkan di atas mesin bubut karena dapat membahayakan operator. Setelah part steel rod terpasang, lakukan pengukuran sebesar 5 mm, kemudian beri tanda menggunakan penggores. Lalu, dekatkan pahat bubut sesuai dengan ukuran yang sudah diberi tanda tadi. Setelah pahat bubut menempel sesuai dengan ukuran 5 mm, lakukan inching untuk memberi penanda pada part steel rod. Untuk melakukan inching, tekan inching. Setelah melakukan penandaan, kita jauhkan pahat bubut dari benda kerja. Langkah pertama untuk pemakanan, kita dekatkan pahat bubut hingga menempel ke benda kerja. Kemudian, ubah skala ke 0 mm dengan menahan eretan melintang ini agar tidak berputar. Jauhkan pahat bubut dari benda kerja lagi. Sekarang, atur skala eretan melintang menjadi sebesar 1,6 mm. Putar bersama eretan melintangnya. Lakukan pemakanan dengan menurunkan tuas on-off yang berada di sebelah sini. Dekatkan mata bahat menggunakan dua tangan dan lakukan pemakanan hingga batas penitikan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Jangan lupa untuk menyemprotkan air coolant secara berkala. Setelah dirasa cukup, jauhkan mata pahat kemudian matikan dengan mengangkat tuas on-off. Setelah mematikan mesin bubut, langsung rubah skala eretan melintang ke 0 mm dengan menahan eretan melintangnya. Setelah itu, rubah skala eretan melintang tersebut ke 1,6 mm tanpa menahan eretan melintang. Kemudian lakukan pemakanan. Setelah melakukan pembuatan yang kedua kali, lakukan pengecekan apakah benda kerja sudah muat masuk ke dalam steel mat. Jika dirasa belum sesuai, lakukan pembuatan lagi dengan skala yang disesuaikan. Setelah selesai melakukan pemakanan, ambil benda kerja dengan cara lepaskan pengunci sekam menggunakan kunci sekam. Jangan lupa menekan emergency button dan memutar ke kiri. Berikut merupakan hasil akhir dari part steel rod. Berikut ini merupakan dobot yang mana akan digunakan untuk pembuatan part nemtek. Pada dobot terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan supaya dapat mengoperasikan dobot. Yang pertama ada base yang digunakan untuk menopang seluruh lengan robot. Yang kedua yaitu rear arm. Yang ketiga yaitu forearm yang digunakan untuk mengarahkan end effector proses pengerjaan. Yang keempat yaitu end effector merupakan alat yang berada di ujung lengan robot. Yang kelima yaitu lock forearm yang digunakan untuk menggerakkan forearm itu sendiri. Yang keenam yaitu lampu indikator yang digunakan untuk memastikan mesin sudah menyala serta dalam posisi yang benar. Dan yang terakhir yaitu power button yang memiliki fungsi untuk menyalakan dan mematikan dobot. Dan ini merupakan software pengoperasian dobot itu sendiri. Untuk APD yang digunakan pada pengoperasian mesin dobot ini adalah kacamata pelindung saja. Selanjutnya adalah membuat part nemtek menggunakan dobot. Pertama-tama siapkan kayu MDF, kemudian tempatkan kayu MDF ke posisi yang sudah ditentukan. Jangan lupa untuk meletakkan kayu MDF-nya dengan memprioritaskan pada bagian pinggir terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman yang pertama kali dilakukan yaitu membuka terlebih dahulu Dobot Studio pada komputer. Setelah terbuka, teman-teman bisa pilih bagian COM, kemudian pilih COM 5, kemudian klik connect untuk mengkoneksikan antara Dobot Studio dengan Dobot, kemudian klik homing.
Nah, setelah itu kita perlu menunggu terlebih dahulu proses homing pada dobot itu selesai. Nah, apabila telah selesai, teman-teman nanti bisa langsung pilih saja bagian write and draw, kemudian klik silang, lalu ubah NF vector menjadi laser. Nah, setelah itu teman bisa membuat kotak keluar terlebih dahulu dengan menggunakan input shape, kemudian pilih persegi panjang, lalu klik setting, lalu ubah X terlebih dahulu 249,75, kemudian bagian Y itu 35,75, kemudian untuk weight-nya itu yaitu 61,5 dan height-nya itu 18,5. Nah, ini semua dalam satuan mm dan jangan lupa unchecklist lalu oke. Kemudian kita buat lagi bikin shape, input shape lagi, pilih kotak persegi panjang, kemudian klik setting lagi. Nah, setelah itu kita ubah lagi, untuk X nya itu kita inputkan 249, kemudian untuk bagian Y itu 35, dan bagian width itu 60, dan bagian height itu 17. Nah, jangan lupa juga untuk unchecklist lalu klik OK. Setelah itu teman-teman bisa memasukkan input teks, lalu pilih saja, langsung dituliskan saja untuk kode masing-masing. Itu bisa diklik saja teks 0 seperti ini, lalu klik setting lagi, kemudian X nya itu 248,5, kemudian untuk Y itu 27, dan width nya itu adalah 45, dan height nya itu 16. Kemudian unchecklist dan juga klik OK. Setelah itu klik Auto Z, lalu Simpose, nah setelah itu kita bisa langsung start. Setelah itu pastikan praktikan telah menggunakan kacamata pelindung sebelum melakukan proses pelaksanaan. Nah, setelah itu kita bisa klik start. Perlu diketahui teman-teman, untuk fungsi dari Simpose itu sendiri tadi yaitu untuk menentukan titik awal proses pelasaran. Nah, ini kita tinggal menunggu saja untuk proses pelasaran hingga selesai. Setelah selesai kita bisa stop, lalu berikut merupakan hasil dari pelasaran. Berikut ini merupakan mesin scroll saw yang digunakan pada proses pemotongan kayu MDF. Terdapat beberapa komponen yang perlu diketahui praktikan agar dapat mengoperasikan mesin scroll saw dengan baik dan benar. Yang pertama, terdapat switch on off yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan mesin.
Yang kedua, ada speed knock yang digunakan untuk mengatur kecepatan bilah gergaji pada mesin scroll saw. Kemudian ada table yang digunakan sebagai alas benda kerja pada proses pemotongan. Kemudian ada bilah gergaji yang ada pada mesin scroll saw yang berjenis spin blade. Dan yang terakhir yaitu ada overarm. Selanjutnya, kita akan melakukan pengelasan pada part steel base dan steel base barrier menggunakan mesin las. Siapkan alat bantu berupa tang penjepit, ban itik, palu las, dan sikat besi. Langkah pertama, letakkan tang penjepit di ragum dan kunci hingga kuat. Selanjutnya, jepit satu steel base barrier dengan steel base menggunakan tang penjepit
dan pastikan sudah terkunci dengan kuat. Kemudian, gunakan APD mesin las, yaitu sarung tangan las. Kemudian, pasangkan elektroda kecil ke pencepit elektroda. Kemudian, atur voltase ke arah 60 volt. Kemudian, nyalakan mesin dengan menggunakan switch on. Stabilkan elektroda ke metal base. Setelah itu, lakukan penitikan terlebih dahulu sebanyak 3 titik. Kemudian, pecahkan bekas penitikan menggunakan penitik. Setelah dirasa sudah dititik dengan baik dan tidak lepas, lakukan las lurus pada bagian tersebut menggunakan elektroda yang besar. Pertama, pasangkan elektroda besar ke pencepit elektroda. Setelah itu, putar voltase ke arah 90 volt. Kemudian nyalakan mesin las dan lakukan las lurus. Jangan lupa untuk memecahkan hasil las menggunakan balut, tetapi jangan memukulnya dengan terlalu kuat. Sikat hasil las menggunakan sikat besi. Setelah melakukan proses pengelasan, maka akan dilakukan proses pengikisan menggunakan gerinda tangan grinding wheel. Berikut ini merupakan mesin gerinda tangan yang digunakan dalam proses pengikisan. Yang pertama adalah saklar yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin gerinda tangan. Selanjutnya ada cover pelindung yang berfungsi untuk melindungi operator dari hasil percikan yang dihasilkan oleh mesin gerinda tangan. Selanjutnya ada batu gerinda yang berfungsi sebagai alat pengikisan pada bekas benda kerja, dan batu gerinda yang digunakan adalah berjenis grinding wheel. Dan terakhir adalah kabel power yang berfungsi untuk mengalirkan sumber daya listrik ke mesin. Untuk APD yang digunakan pada penggunaan mesin ini ada pertama wear pack untuk melindungi badan operator dari percikan api mesin gerinda tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan saat bekerja dari percikan api, arus listrik, benturan, dan goresan benda tajam atau kasar. Safety glasses untuk melindungi mata dari percikan api dan material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata. Earmuff digunakan untuk meredam suara bising yang dihasilkan oleh mesin. Terakhir, sepatu untuk menghindari kecelakaan pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Selanjutnya, kita akan melakukan pengikisan pada part yang sudah dilas. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu letakkan benda kerja pada ragum. Jangan lupa untuk menggunakan APD. Pastikan kabel power berada di belakang operator.
Lakukan proses penggigisan dengan menggeser tombol switch on, kemudian lakukan proses penggerindaan sebagai berikut. Berikut merupakan hasil dari penggigisan menggunakan gerinda tangan. Setelah selesai melakukan pengelasan dan penghalusan pada sisi samping pertama, maka ulangi langkah pengelasan dan penggigisan pada sisi satunya dengan melakukan langkah atau step yang sama pada sisi sebelumnya. Berikut hasil akhir dari pengelasan dan penghalusan part steel blaze. Terima kasih telah mengikuti panduan proses manufaktur ini. Kami harap video ini memberikan pemahaman yang jelas terkait teknik dan langkah-langkah yang diberikan dalam proses manufaktur. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan saat tutorial. Selamat berpraktikum dan sampai jumpa pada video selanjutnya.